Perkenalkan, nama saya David Pinangkaan dari kelas 12 IPS SMA Unclub Air Madidi. Dan pada saat ini saya akan membahas mata pelajaran sosiologi, lebih khususnya ketimpangan sosial. Sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan apa itu ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial secara umum adalah ketidakseimbangnya atau adanya jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan pada saat ini, saya akan membahas ketimpangan sosial, lebih khususnya dalam bidang pendidikan. Ya, ketimpangan sosial yang berada dalam bidang pendidikan, kita dapat melihat gambar yang ada di sini dan yang ada di sini, di mana kedua gambar ini sangatlah berbeda. Yang satu menggunakan ujian nasional berbasis komputer, yang biasanya ujian ini hanya terjadi di sebagian besar kota. Sedangkan yang ada di sini menggunakan ujian nasional berbasis kertas dan pensil, yang dominannya hanya berada di pedesaan atau sekolah yang berada di negeri. Tidak hanya mengenai ujian nasional, namun kita dapat melihat bersama bahwa infrastruktur yang ada di persekolahan yang ada di desa dan juga yang ada di kota sangatlah berbeda. Yang satu menggunakan bangunan yang kokoh, melainkan yang ada di desa kemungkinan hanya menggunakan kayu, dan itu adalah sangat yang berbeda, di mana kebanyakan sekolah-sekolah yang ada di desa menggunakan kayu dan fasilitas sarana prasarana yang ada di sana sangatlah tidak memungkinkan, di mana mereka hanya menggunakan kursi dan meja seadanya dan menggunakan papan tulis yang bisa dikatakan hanya dapat ditulis dengan kapur atau batu kapur yang ada. Sedangkan infrastruktur yang ada di kota, sekolah-sekolah yang berada di kota itu sangatlah bagus dan sangatlah mewah, di mana kursi dan meja mereka itu sangatlah bagus, dan di mana meja dan kursi yang ada di kota itu bisa dikatakan menggunakan aluminium atau besi-besi yang baik dan yang merek-merek yang terpercaya. Juga untuk kita dapat lihat bersama bahwa papan tulis yang ada di kota, di mana papan tulis yang ada di kota dapat menggunakan spidol yang dapat dihapus ataupun yang tidak dapat dihapus, atau itu permanen. Mungkin yang lain ada beberapa infrastruktur yang ada di sekolah yang mungkin kita tidak dapat bisa lewatkan juga, di mana adanya toilet yang ada di sekolah pedesaan dan adanya toilet yang ada di sekolah perkotaan, di mana toilet yang ada di persekolahan yang ada di desa sangatlah bisa dikatakan tidak layak pakai, di mana toilet-toilet yang ada di desa sangatlah kotor dan bisa dikatakan tidak terawat dengan baik. Sedangkan yang ada di desa, toilet-toilet yang berada di sana sangatlah bersih, sangatlah nyaman untuk digunakan, dikarenakan adanya orang-orang yang direkrut oleh sekolah untuk membersihkan bagian-bagian tertentu. Selanjutnya juga adalah lapangan untuk olahraga yang berada di sekolah yang ada di perkotaan ataupun yang ada di perdesaan. Yang kita dapat lihat bersama bahwa ada beberapa persekolahan untuk lapangannya tidak memiliki lapangan olahraga, di mana mereka harus pergi ke balai desa ataupun harus mencari tempat-tempat yang bisa dikatakan luas agar mereka dapat berolahraga dengan baik, secara baik dan teratur. Sedangkan yang ada di kota, mereka memiliki fasilitas sport hall yang baik, sport hall yang bisa dikatakan indoor ataupun ada yang outdoor, namun yang berkualitas sangat baik, di mana mereka menggunakan semen, dan ada beberapa lapangan-lapangan yang sudah tersedia dan secara tata ruang dengan baik. Oh ya, yang hampir terlewatkan adalah fasilitas buku yang ada di sekolah yang berada di perdesaan
ataupun yang ada di perkotaan. Dimana yang kita dapat lihat bersama, buku-buku pelajaran yang ada di desa hanya memiliki kualitas yang tidak baik, dan biasanya untuk buku persekolahan yang ada di desa hanya dipegang oleh guru. Sedangkan yang kita dapat lihat bersama bahwa buku-buku yang ada di sekolah perkotaan memiliki kualitas yang baik dengan memiliki merek-merek yang ternama dan dipegang oleh beberapa siswa. Bukan hanya beberapa, namun bisa dikatakan satu sekolah memiliki buku-buku tersebut. Yang terjadi di sini adalah adanya mahalnya buku yang disebarkan oleh pemerintah di sekolah-sekolah yang ada. Padahal yang kita tahu bersama, dari buku tersebut siswa-siswa dapat tahu apa mata pelajaran yang mereka pelajari, dan mereka dapat mempelajari hal tersebut di rumah dengan mengurangi beban mereka pada saat yang berada di sekolah. Dimana jika mereka tidak memiliki buku di sekolah, otomatis mereka harus mencatat apapun yang dikatakan guru. Di perkataan hanya menggunakan buku cetak, dan dimana buku tersebut dapat dibawa pulang, dan otomatis sekolah-sekolah yang murid-murid yang ada di perkotaan bisa dikatakan tidak terlalu banyak menulis, hanya menuliskan exercise yang diberikan guru kepada murid. Ya, dan untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini, ketimpangan sosial di bidang pendidikan yang terjadi di kota dan di desa disebabkan oleh faktor-faktor rendahnya kualitas sarana prasarana sekolah, rendahnya kualitas guru, adanya faktor infrastruktur yang tidak baik dan yang baik, dan terbatasnya jumlah ataupun mahalnya buku yang disediakan oleh pemerintah yang ada. Ya, dan saya rasa untuk menutupi atau solusi dari ketimpangan sosial di bidang pendidikan ini hanyalah bantuan dari pusat ataupun dari pemerintah pusat untuk sekolah-sekolah yang ada di pelosok desa melalui dana bantuan operasional sekolah dari pemerintah pusat, dan dijabarkan ke sekolah-sekolah yang ada di pelosok-pelosok desa. Sekian penjelasan saya rasa cukup. Kiranya apa yang saya jelaskan dapat dimengerti melalui video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.